kami dari kelompok 9 Geografi. Jadi di video kali ini kami ingin membahas fun fact dari materi air permukaan. Saksikan terus ya guys. Sekitar 71% dari total permukaan di bumi diselimuti oleh air, dan ini membuat bumi dinobatkan sebagai satu-satunya planet dalam sistem tata surya yang memiliki kandungan air dalam jumlah yang sangat besar. Namun, sekitar 2,5% dari total air di bumi itu masih dalam berbentuk air tawar. Dan dari 68% dari total air tawar tersebut itu masih tersimpan dalam bentuk es kutub atau glaster, dan sisanya masih tersembunyi di bawah tanah. Sementara air permukaan seperti sungai, danau, dan rawa-rawa hanya menyumbang sekitar 0,3% untuk permukaan di bumi. Air yang ada di planet kita saat ini telah melalui siklus hidrologi yang sangat panjang. Sekitar 3,8 miliar tahun yang lalu, air menguap dari permukaan laut, membentuk awan, dan jatuh sebagai hujan ataupun salju, lalu akan mengalir kembali ke sungai dan lautan. Siklus ini akan terus berulang, dan berulang. Setiap tetes air yang kita gunakan saat ini, hari ini, bisa jadi telah melewati tubuh dinosaurus, mengalir di sungai Nil, atau bahkan sudah jatuh sebagai hujan di hutan Amazon. Wah, bahasanya kayak berat banget ya, tapi coba kita pahami satu persatu. Dalam satu tetes air laut bisa terdapat hingga 10 juta virus, bakteri, fitoplankton, dan zooplankton. Mikroorganisme ini tentunya sangat penting sebagai pondasi rantai makanan laut, dan sangat penting juga dalam mengatur karbon dioksida global melalui proses fotosintesis laut. Bahkan nih teman-teman, sekitar 50% dari oksigen yang kita hirup saat ini berasal dari mikroorganisme laut seperti fitoplankton. Air permukaan dapat menjadi sumber energi terbarukan yang kuat, seperti air sungai yang mengalir deras itu digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Seperti di negara Norwegia dan juga Kanada itu mendapatkan sebagian besar sumber listrik yang besar. Dan juga air ini tuh tergolong bersih dan juga berkelanjutan, tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca seperti yang berbahan bakar fosil. Danau dan juga waduk memiliki kapasitas panas spesifik yang tinggi. Artinya mereka dapat menyerap dan menyimpan panas dalam jumlah yang besar tanpa mengalami perubahan suhu yang drastis. Nah, inilah yang menyebabkan air permukaan menjadi penstabil suhu global dan dapat membantu mencegah fluktuasi iklim yang ekstrim dan memungkinkan kehidupan berkembang. Nah, selain itu, arus laut seperti Gulf Stream itu mendistribusikan panas ke wilayah tropis ke lintang yang tinggi dan mengatur iklim di wilayah seperti Eropa Barat. Oke teman-teman, jadi karena materi kita ini yang air permukaan ini pecahan dari hidrosfer, jadi sebelum itu saya ingin menjelaskan pengertian dari hidrosfer itu sendiri. Jadi hidrosfer itu adalah lapisan air yang menyelimuti bumi, termasuk air permukaan, air di bawah tanah, dan di udara. Jadi hidrosfer ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu hidrosfer, di mana hidro itu artinya air dan sfer itu artinya lapisan. Ya teman-teman, selanjutnya itu yang keenam, yaitu danau-danau purba yang misterius dan menyimpan rahasia evolusi. Jadi beberapa danau seperti danau Baikal di Rusia dan danau Tanganyika di Afrika merupakan danau tertua di dunia. Nah, usianya ini sudah berjuta-juta tahun yang lalu, teman-teman. Nah, mereka ini menjadi laboratorium alami evolusi dengan spesies endemik yang tidak ditemukan di tempat lain di bumi ini, teman-teman. Nah, Danau Baikal ini menyimpan sekitar 20% air tawar cair dunia dan lebih dari 1.700 spesies hidup di sana. Banyak diantaranya yang unik, teman-teman. Selanjutnya itu yang ketujuh, yaitu ancaman polusi dan perubahan iklim pada air permukaan. Nah, meskipun vital air permukaan rentan terhadap pencemaran dari limbah industri, pertanian, dan rumah tangga. Selain itu, perubahan iklim menyebabkan peningkatan suhu dan perubahan pola curah hujan yang dapat mengganggu ekosistem air tawar dan memperparah kelangkaan air di berbagai wilayah dunia.
perlindungan air permukaan menjadi tantangan lingkungan yang krusial bagi masa depan. Nah, jadi itu fun fact dari materi kelompok ini teman-teman, itu materi air permukaan. Gimana nih videonya? Seru kan? Thank you for watching. Hai Sobat Cerdas, pernah kepikiran gak sih kenapa bumi kita sering disebut sebagai planet biru? Yap, jawabannya ada di satu kata, hidrosfer. Dari tetesan hujan di jendela hingga ke tempat yang luas yang disebut samudra, tempat di mana ikan-ikan berenang bebas. Kemudian itulah bagian yang penting dari dunia. Air atau hidrosfer merupakan sebuah komponen utama dalam kehidupan, yang dimana semuanya akan berkumpul di tempat yang begitu luas yang disebut sebagai laut. Di dalam video ini kita bakalan kenalan sama peran air laut dalam kehidupan. Gimana nih? Udah siap buat petualangan di dunia air? Nah teman-teman, tahu nggak sih apa itu air laut? Air laut merupakan sebuah perairan asin yang dikelilingi oleh daratan, baik sebagian maupun seluruhnya. Dalam artian yang lebih luas lagi, air laut atau laut merupakan perairan asin besar yang saling terhubung di bumi ini, yang dimana bisa menjadi satu kesatuan antara samudra yang satu dengan samudra yang lain. Air laut ini rasanya asin. Kenapa bisa seperti itu? Dikarenakan air laut ini mengandung natrium klorida atau NaCl dan juga magnesium klorida. Nah, teman-teman tahu nggak sih kenapa laut ini bisa terbentuk? Laut ini bisa terbentuk karena adanya 3 teori. Teori yang pertama adalah teori hipotesa pelupasan lempeng, yang kedua adalah teori undasi, dan yang ketiga adalah teori tektonik lempeng. Nah, teman-teman pasti sering bertanya-tanya kan, kenapa sih air laut itu kebanyakan berwarna biru? Nah, sebenarnya disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor yang paling kuat adalah faktor dari cahaya itu sendiri. Nah, jadi kalau misalnya warnanya seperti merah, oranye, dan juga kuning, itu bakal lebih mudah terserap oleh air laut sehingga warnanya nggak tersebar secara merata. Nah, tetapi warna biru itu memiliki panjang gelombang yang lebih sedikit sehingga warnanya akan lebih sulit diserap oleh air sehingga akan dipantulkan kembali dan kemudian tersebar oleh mata, dan itulah yang menyebabkan laut menjadi terlihat seperti berwarna biru. Nah, penyebab yang lainnya atau penyebab yang kedua adalah karena faktor dari pantulan minor dari cahaya itu sendiri. Pasti kan kita sering lihat nih, kayak misalnya lagi mendung. Nah, biasanya laut itu bakal berwarna seperti gelap atau cenderung berwarna hitam. Nah, itu karena langitnya itu sedang gelap. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir itu juga bisa disebabkan oleh berbagai faktor teman-teman. Karena yang pertama, fitoplankton itu bisa menyebabkan laut menjadi berwarna hijau. Nah, kemudian yang kedua, efek dari sedimen atau efek dari lumpur juga bisa menyebabkan laut menjadi berwarna gelap atau berwarna kecoklatan. Nah, polusi juga bisa menyebabkan laut berubah warna menjadi kehitaman. Nah, tiga itu merupakan faktor yang menjadi penyebab kenapa sih laut itu kebanyakan berwarna biru. Oke teman-teman, jadi di sini saya bakal ngejelasin terkait air laut sebagai penyedia air atau peran air laut sebagai penyedia air. Yang perlu kita ketahui di sini ada 3 poinnya. Pertama, air laut ini sangat bermanfaat sebagai peran utama dalam siklus hidrologi, yang dimana kita tahu kan kalau di dunia itu ada yang namanya hujan air. Nah, hujan air itu semuanya dimulai dari laut teman-teman. Ketika air laut itu naik ke udara, kemudian membentuk awan, kemudian ketika awannya itu menurunkan air, nah itu namanya proses atau dari bagian siklus hidrologi, yang dimana air laut itu sangat penting. Nah, begitu sudah menjadi air hujan, akhirnya air hujan ini menetes ke danau-danau atau ke sumber mata air yang lainnya, yang dimana itu menjadi banyak manfaat atau memberikan banyak manfaat bagi lingkungan alam sekitarnya, baik tumbuhan maupun manusia. Kemudian yang kedua itu ada air laut itu bisa menjadi sumber mata air juga ketika sudah dilakukan desalinasi. Apa itu desalinasi? Desalinasi adalah proses di mana air laut ini kan mengandung banyak garam teman-teman, atau air asin. Nah, itu bisa diubah atau kita lakukan proses desalinasi sehingga mengubah airnya menjadi air yang tawar, sehingga air tawar ini bisa digunakan untuk kebutuhan industri atau rumah tangga. Nah, kemudian yang ketiga itu ada air laut sebagai
stabilisator atau menjaga kestabilisasian ekosistem yang. Oke teman-teman, jadi sekarang saya bakal ngejelasin terkait skema pergerakan air laut. Jadi kalau teman-teman lihat di gambar ini nih ya, ini udah aku taruh gambarnya ya, bisa dilihat-lihat dulu atau bisa di pause dulu kalau emang mau diperhatiin. Ada yang namanya tuh orbital path. Nah pada orbital path ini atau kita sebut aja lintasan molekul air lah ya. Pada lintasan molekul air ini, jadi air itu tidak bergerak maju teman-teman. Tapi molekul-molekul air ini itu berputar sehingga membentuk sebuah putaran yang dimana pada putaran ini itu terciptanya sebuah energi. Jadi apa? Yang bergerak itu bukan airnya, tapi molekul-molekul air yang menciptakan pergerakan atau menciptakan putaran baru. Makanya ada orbital path atau lintasan molekul air teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang laut berdasarkan kedalamannya. Nah, yang pertama ada zona litoral atau wilayah pasang surut. Nah, kedalamannya itu berkisar 0 meter karena berada di antara garis pasang tertinggi dan juga garis surut terendah. Kenapa dinyatakan demikian? Karena kadang tergenang oleh air, kadang juga menjadi daratan yang kering. Kondisi lingkungannya yang sangat dinamis seperti suhu, salinitas, dan juga kadar oksigennya dapat berubah secara drastis. Nah, zona yang kedua itu adalah zona neritik, disebut juga dengan laut dangkal, yang kedalamannya itu 50 sampai dengan 200 meter. Nah, karakteristik dari zona ini adalah sinar matahari masih bisa menembus hingga ke dasar, sehingga fotosintesis dapat terjadi secara optimal. Nah, kadar oksigen juga cukup tinggi karena adanya arus dan juga gelombang, serta suhu air relatif stabil dan juga hangat. Nah, yang ketiga itu adalah zona batial atau laut dalam yang kedalamannya itu 200 sampai dengan 2000 meter. Nah, karakteristik dari zona ini adalah sinar matahari sudah tidak dapat menembus sehingga zona ini itu gelap. Tekanan air sangat tinggi dan suhu air cenderung rendah. Kadar oksigen lebih rendah dibandingkan dengan zona neritik dan juga biasanya airnya lebih tenang. Nah, zona yang terakhir ini adalah zona abisal atau zona laut sangat dalam. Nah, kedalamannya ini lebih dari 2000 meter dan karakteristik dari zona ini adalah sinar matahari sama sekali tidak dapat menembus sehingga zona ini sangat gelap dan juga tekanan air sangat ekstrim, suhu air sangat dingin, lingkungannya sangat stabil dengan sedikit perubahan suhu dan juga salinitas. Sumber makanan sangat terbatas, biasanya berasal dari sisa organisme atau yang jatuh dari zona di atasnya.